saya ya seperti bapak dan anak gitu. Baik tentang dia bercerita soal karir, dia bercerita soal Tuhan misalnya, atau dia bicara tentang hobi dia, apa aja ya. Saya kan bapak yang mendengar, meskipun memang waktu-waktu bertemunya memang agak rumit, karena Kisha itu saya lihat syutingnya itu hampir tiap hari dan berminggu-minggu gitu. Di saat dia ada waktu sehari dua hari kan nggak mungkin saya paksa lagi atau ganggu lagi untuk nongkrong sama saya. Dia pasti istirahat, karena saya ngalamin itu. Saya di saat zaman dulu tur berhari-hari berminggu-minggu, pulang tuh memang pengen tidur, pengen istirahat, atau pengen ngelakuin yang saya senang gitu loh. Misalnya dulu saya senang otomotif, ya udah di saat libur itu di samping sama keluarga, habis itu saya hobi aja yang saya mainin. Jadi kalau untuk hal-hal lain tuh kadang-kadang aduh udah nggak ada waktunya, kira-kira seperti itu gitu. Tapi banyak yang netizen udah mirip banget nih Kak Kesha dengan Hafasya, itu dari mana? Justru kalau nggak mirip bahaya ya. Bukan, maksudnya sifatnya dan kebiasaannya. Mirip namanya bapaknya mirip. Iya, suaranya, sifat dan kebiasaannya. Sifat iya. Kan saya juga nggak tahu ya, maksudnya kan dia tumbuhnya itu kan dengan gaya dia. Ya kalau ada yang bilang suaranya mirip bapaknya, ya bagus lah kalau suaranya mirip bapaknya, namanya bapaknya kan gitu. Atau gayanya mirip bapaknya, ya bagus gitu. Ya saya senang banget sebenarnya, jujur aja, karena anak saya tumbuhnya positif ya, sangat positif dan dicintai banyak orang gitu. Karirnya juga dia sangat sabar, pelan-pelan, kan saya paham betul proses dia berkarir itu, dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum mendengar ada suara-suara sumbang tentang cara kerjanya dia. Saya tanya di set, sutradara segala macam, wah Kisha itu keren banget, asik banget, anaknya humble banget. Ya bapaknya banget sih sebenarnya kayak gitu-gitu, iya benar gitu. Jadi ya bersyukur lah, karena kita kan pengen anak kita dimanapun tuh diterima orang, ya disayang sama orang, dijagain orang gitu. Dan ada satu kegiatan yang sama yang lagi dilakuin nggak? Apa tuh? Sekarang? Bareng Kak Kesha, iya, yang lagi bareng-bareng dilakuin gitu. Saya lagi pengen ngajak Kisha main golf, dia lebih seneng biliar. Nah, dan dia ternyata keren main biliar, jawara kan gitu. Saya main sama dia kalah mulu, untung nggak taruhan. Kalau taruhan bapaknya bahaya gitu. Nah, kemarin kita lagi naik motor gede bareng-bareng. Hitung-hitung manasin deh, Kak kita manasin dulu. Nah, ya oke gitu, dianya oke. Kesha juga mau kuliah di luar ya, mungkin seperti apa sih? Ada persiapan khusus ya? Kan dulu saya minta supaya Kisha itu kalau bisa lanjutin pendidikan. Waktu dia lulus SMA, waktunya kapan terserah, ya kan? Waktunya kapan? Mumpung bapaknya ini masih produktif, mumpung bapaknya masih kerja, masih bisa biayain kira-kira gitu. Nah, sempat terpikir kemarin memang karena waktu itu dia lagi mendalamin agama ya sebenarnya udah sekalian aja ke Mesir, saya bilang gitu. Nah, ke Mesir sana tuh bagus, di sana kan sistemnya kayak boarding ya, maksudnya asrama gitu kan. Jadi langsung belajar sama kiainya, sama guru besarnya segala macam. Dan saya sudah pernah ke sana, sudah pernah lihat dulu ke tempat sana, ke Mesir, ke sekolahnya udah lihat bagus. Nah sekarang tinggal Kisha-nya aja. Tapi itu kan salah satu pilihan. Di tempat lain juga nggak ada masalah. Mau dia dimanapun nggak ada masalah. Jadi pada prinsipnya tidak ada kata terlambat untuk mau belajar. Waktunya kapan terserah Kisha. Tapi dari A sendiri membatasi dia untuk menggunakan hasil nafkahnya nggak? Oh iya dong, iya hasil nafkahnya itu tabung aja. Yeah. Kalau buat dia mah kan bapaknya masih ada. Gitu. Masih tetap ngasih Iya dong, harus lah. Kadang-kadang nggak bisa juga, kalau nggak dikasih kan dia minta juga. Iya tetap minta. Iya tetap marah dia malah. Gitu. Suka cerita tentang ini sih kayak memperkasih dia atau kayak apa tuh? kasih. Oh iya sering. Malah sekarang saya bilang, Kak nanti jangan kenalin dulu deh. Soalnya habis kamu kenalin kok kamu putus gitu loh. Lain kali udah kamu jalan aja dulu, nggak usah kenalin ke Dedi dulu gitu, kayak dulu jangan deh. Gitu. Ketawa dia gitu ya iya. Habis kamu setiap kenalin si ini, besoknya putus lagi. Kenalin si itu putus lagi. Kayaknya nggak cocok tuh. Kalau ketemu kita dulu gitu. Oke. Mungkin ini kan Zara dan Latifa sudah cukup umur dan sudah dewasa lah. Iya. Ada mungkin mereka juga saling dekat gitu. Ada kemungkinan untuk saling menjodohkan nggak sih dengan teman-teman udah ya satu. Wah, pertanyaan lagi nih udah. Saya sih nggak pernah campur urusan perasaan ya, meskipun dia anak saya gitu.
soal hubungan asmara dengan siapapun itu semua saya kembalikan ke Kisha sendiri. Saya cuma titip pesan, ya pokoknya nanti harus sesuai dengan yang betul-betul kamu mau, yang kamu cari, kan? Soal kurang lebihnya itu urusan nanti. Yang penting kalau suatu hari nanti kamu sudah memutuskan untuk memiliki pasangan dalam hidup, ya tentu saya sebagai bapak seneng, gitu kan? Artinya kamu nanti sudah ada temennya, ya kan? Sudah ada pengganti ayah lah. Ayah kalau di saat ayah kamu sudah punya pasangan kan mungkin ayah tidak lagi selalu yang tempat kamu cerita, mungkin lebih ke pasangan, kira-kira begitu. Itu kan kuliahnya mendalami ilmu agama, gimana tuh? Emang Kan di sana banyak prodi ya, banyak kayak program studinya banyak. Ya itu lagi-lagi ke kisahnya aja. Kalau saya kan sebenarnya jujur pengen banget kalau bisa anak saya itu ya sarjana lah, kira-kira gitu loh, bahasa zaman dulunya pengen sarjana gitu kan. Nah, cuma kan saya juga memahami kisah ini kan sama seperti saya lulus SMA, saya dulu sempat kuliah gitu kan 253, tetapi habis itu keluar karena bermusik. Coba kalau saya nggak keluar, mungkin saya jadi dosen. Nah, tapi karena saya keluar, saya fokus di musik, alhamdulillah jadi ungu gitu loh kan. Nah, jadi keplesetnya bagus gitu loh. Oke? Oke, terima kasih ya. tinggal kami di entertain Kesha nanti atau gimana? Nanti terserah dia lagi. Kiri dah. Nanti tolong nasi bungkusnya di sebelah sana ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Sensei.